finite or non-finite. Do you know about this? Pengen tahu? Oke, let's study with me. Memlas Madwina masih tetap dalam pokok bahasan yang sama, yaitu dalam bentuk clause. So, let's start from the first one. That is finite. What is finite? Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya terbatas. Maksudnya adalah bahwa kata kerja yang kita pakai itu menyesuaikan dengan tense yang kita gunakan. Contoh, let's see here. A finite clause typically contains mengandung kata kerja dalam bentuk present tense or past tense. Bisa berbentuk main clause atau yang disebut dengan induk kalimat atau subordinate clause yang disebut dengan anak kalimat. Let's start from the example. Nah, di sini kita lihat, I know that she feels sick. Know, feels. Ini bentuk present tense ya. I selalu memakai know, she, maka dengan feels, s ya. Kemudian yang kedua, while I was watching TV, while di sini menunjukkan requirement memakai bentuk past continuous. Dengan demikian, pasangannya adalah the phone rang memakai bentuk past tense. Perhatikan, kalimat yang pertama memiliki main clause I know, lalu anak kalimatnya adalah that she feels sick. Kedua-duanya memakai bentuk present tense. Yang kedua, while I was watching TV adalah anak kalimat atau subordinate clause dan the phone rang adalah induk kalimat atau main clause. Kedua-duanya memakai bentuk yang sama, that is bentuk past ya. Oke, so sampai di sini mulai terlihat ya bahwa finite itu berhubungan dengan subject and verb agreement ya. Now let's see the second one, non-finite. Non-finite itu berarti kalau kita akan memiliki bentuk tidak terbatas, yaitu bentuk tidak terbatas. Contohnya, mari kita lihat. Yang pertama dengan menggunakan participle clause bentuk ing ya, atau present participle clause. Mari kita lihat contoh langsung. Di sini kita lihat, arriving just before lunch, I look for Harry Frampton in the dining room. Di sini kita melihat bahwa arriving adalah bentuk dari non-finite dan subjeknya itu adalah berasal dari subjek yang sama. Jadi kalau kita pisahkan menjadi dua kalimat, maka kita akan melihat bahwa I bisa juga diletakkan menjadi I have arrived just before lunch. Lalu untuk kalimat yang kedua, having spent 6 hours at the hospital, they eventually came home. Subjek dari kalimat yang kedua ini adalah they, bisa diletakkan juga di atas di sini ya, maka menjadi they have spent 6 hours at the hospital, lalu they eventually came home. Jadi di sini membentuk kalimatnya dengan non-finite dengan menggunakan bentuk aktif atau present participle. Now let's see the second one. Dengan menggunakan past participle. Berarti bentuk ketiga ya. Bisa regular atau irregular. Let's see the example. They have never improved on the distance covered on the first expedition. Ini adalah bentuk non-finite. Lalu yang kedua adalah help by local volunteers, staff at the museum, bla 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 bla. Nah, help by the local volunteers here adalah bentuk non-finite. Kalau kita lihat, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya kalimat ini berasal dari clause yang disingkat ya. Adjective clause yang disingkat. So everything clear? Let's practice. Mari kita lihat yang pertama. Kalimat yang pertama, we didn't get enough any food because we didn't have enough time. Finite or non-finite?
Betul, ini adalah bentuk finite ya, didn't get, didn't have. Yang kedua, driving to work this morning, John saw an accident. Ya, driving to work this morning adalah bentuk non-finite, sedangkan saw adalah finite. The next, he came home after he finished his work. Betul, came adalah finite and finished juga finite. Disappointed with his quality, the manager decided to replace him. Betul, disappointed adalah non-finite dan decided adalah finite. Berikutnya, I applied to many companies but I haven't got the answer yet. Ya, dua-duanya adalah bentuk dari finite, terikat pada bentuk atau pattern yang berlaku. Nah, sekian, terima kasih. Thank you for joining my YouTube channel and see you again another time. Bye.